Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap di rumah aja dan selalu sehat bersama keluarga ya. Baiklah, sebelum belajar, marilah kita berdoa dahulu agar Allah selalu melimpahkan kesehatan dan kecerdasan buat kalian. Kali ini kita akan belajar PKLH, Pendidikan, Kebersihan, dan Lingkungan Hidup. Tetap dengan Bu Wiwi. Nah, anak-anak, kali ini kita akan mempelajari bab 4, interaksi manusia dengan lingkungannya. KD 3.5 menjelaskan arti lingkungan dan permukiman. KD 4.5 menerapkan perilaku peduli terhadap lingkungan. Indikator 1. Mampu menjelaskan arti lingkungan. 2. Menyebutkan contoh permukiman. Ketiga, mampu memberi contoh sikap peduli terhadap lingkungan. Keempat, menerapkan perilaku peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita membahas tentang limbah permukiman atas air. Kalimat buanglah sampah pada tempatnya tentu sudah sering terdengar di telinga kita dan juga semua orang. Bahkan kalimat tersebut terus-menerus disosialisasikan hampir pada setiap kegiatan. Mengingat pentingnya membuang sampah pada tempatnya, karena besarnya bahaya yang ditimbulkan apabila membuang sampah sembarangan. Salah satunya adalah bencana banjir. Di Kota Balikpapan sering sekali banjir, terutama ketika musim hujan tiba dan siklus air. Oleh karena itu, drainase, selokan, sungai, dan tempat air mengalir lainnya haruslah lebih bersih dan bebas dari sampah. Sedia payung sebelum hujan merupakan peribahasa yang tepat untuk menggambarkan pencegahan banjir melalui pengolahan sampah. Namun masih ada juga orang yang membuang sampah sembarangan, walaupun pemerintah sudah menyediakan tempat sampah di mana-mana. Bahkan saat banjir, masyarakat bukan berintrospeksi atau pengamatan terhadap diri sendiri atas kebiasaan membuang sampah sembarangan. Mereka justru menyalahkan pihak lain, misalkan menyalahkan RT, menyalahkan kelurahan, menyalahkan pemerintah. Ya, kebiasaan buruk masyarakat tersebut pengaruh dari lingkungan yang membentuk karakter kumuh. Nah, coba anak-anak, pemerintah sudah menyiapkan tempat sampah, sudah jelas sekali. Ada 4 warna, sering 4 warna ya anak-anak ya. Di sini sampah khusus kertas berwarna abu-abu. Kemudian warna merah, sampah khusus kaca atau besi. Kemudian di sini warna kuning, plastik. Warna hijau, organik. Seharusnya kalian kalau membuang sampah dilihat dulu. Sampah apa yang kalian buang? Misalnya bekas tempat minum, gelas minum. Berarti kalian harus naruh di tempat plastik yang berwarna kuning. Begitu juga yang lainnya anak-anak ya.
Nah, semoga kalian selalu membiasakan diri membuang sampah di tempat sampah yang sudah disediakan. Kemudian kita lanjut anak-anak, kita belajar tentang pasar. Dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan pasar sangatlah penting bagi kehidupan. Karena pasarlah tempat kita memperoleh kebutuhan hidup. Para pedagang berjualan di pasar, sementara pembeli membeli kebutuhan hidupnya juga di pasar. Ada 4 ciri-ciri pasar anak-anak ya. Yang pertama, ada calon pembeli dan penjualnya. Yang kedua, ada barang yang dibeli atau dijual. Kemudian yang ketiga, ada proses tawar-menawar. Yang keempat, ada interaksi atau bertemunya langsung maupun tidak langsung, interaksi antara penjual dan pembeli ya anak-anak ya. Lanjut. Jenis dan fungsi pasar. Jenis pasar dibagi dua anak-anak, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Yang ke-1, pasar tradisional yaitu sifatnya tradisional, pembeli dan penjual berinteraksi, bisa tawar-menawar. Yang kedua, pasar modern. Sifatnya modern anak-anak, dengan barang yang sudah disiapkan beserta harganya. Pembeli melayani diri sendiri atau ambil sendiri. Kemudian fungsi pasar. Pasar berfungsi pembentukan nilai harga karena pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, maka kemudian saling tawar-menawar, membuat kesepakatan harga sebagai proses jual-beli. Yang kedua, pendistribusian, yaitu mempermudah produsen untuk mendistribusikan barang kepada konsumen. Yang ketiga, promosi. Pasar merupakan tempat yang paling cocok untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk-produk kepada konsumen. Jadi bertemu langsung, produsen ketemu konsumen ya anak-anak ya. Lanjut, nih contohnya pasar tradisional. Antara pedagang dan pembelinya langsung berhadapan, tawar-menawar, langsung menyerahkan barang. Ini langsung pasar tradisional. Nah, kalau ini pasar modern, di sini sudah disiapkan. Nih buah-buahan, bawang merah, bawang putih. Ini sayur-sayuran di sini, minuman di sini, daging-daging di sini. Semua sudah disiapkan beserta harganya. Pembeli langsung tinggal mengambil saja sesuai dengan keperluannya dan sesuai dengan uangnya. Lanjut ya anak-anaknya. Nah, setiap pasar pasti memiliki sampah. Sampah pasar. Hampir setiap pasar tradisional, sampah dijumpai dan selalu saja menggunung. Hal ini karena produksi sampah di pasar tradisional sangat tinggi, baik dari sayur-sayuran maupun buah-buahan yang sudah busuk. Sampah hasil grinding itu pemilahan ya anak-anak, pengumpulan ya. Buah dan sayuran yang telah membusuk dikumpulkan sementara. Kemudian petugas membuangnya ke tempat pembuangan sampah sementara atau TPS.
Demikianlah pelajaran PKL hari ini anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat walau di rumah saja ya anak-anak ya. Ibu selalu tidak bosan mengingatkan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, selalu menggunakan masker.